A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat sehingga kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dalam setiap hembusan nafas kita. Dan ini kita pada hari ini, pada pagi ini, insyaallah hari Jumat tanggal 1 September kita akan melanjutkan kajian atau pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana ini adalah merupakan rutinan atau kebiasaan kita setiap malam Jumat. Namun pada kali ini saya baca di hari Jumat pagi karena tadi malam saya ada urusan, sehingga saya tunda pada pagi hari di hari Jumat kali ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin minggu lalu kita sudah membahas mengenai wewangian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minyak yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kanjeng Nabi Muhammad itu zatnya atau fisiknya saja sudah wangi, tapi tidak melarang beliau, tidak melarang kanjeng Nabi Muhammad, tidak melarang dirinya untuk menggunakan minyak wangi. Dan ini merupakan contoh atau pelajaran bagi kita yang ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa menjaga aroma ataupun bau badan itu adalah keharusan bagi kita, khususnya juga bagi seorang perempuan. Nah, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW itu sangat menyukai sekali, sangat menyukai parfum dan sejenisnya. Kemarin kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad itu sampai memiliki sukkah. Sukkah itu bisa juga model ataupun jenama ataupun nama minyak, merek minyak. Bisa juga kita sebut sukkah itu adalah wadah minyak yang di dalamnya itu bisa kita letakkan minyak apa saja, bercampur-campur di dalamnya. Bisa minyak misik, bisa minyak main blue ataupun yang lainnya, merek-merek yang atau jenis-jenis minyak yang lainnya. Seperti itu. Kita sudah sampai, kita akan melanjutkan tinggal 2 hadis lagi mengenai ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun minyak ataupun parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai sisa 2 hadis lagi dan kita lanjut kepada hadis selanjutnya insyaallah, bab selanjutnya insyaallah, bab yang menjelaskan cara bertutur kanjeng Nabi Muhammad ataupun cara berbicara Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut dulu pembacaan hadis ini. Hadis yang ke-221. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai haddatsana Hajjaj as-Sawwaf an Hananin an Abi Utsman an-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Utsman an-Nahdi menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza u'tiya ahadukumur raihana fala yaruddahu." Jika ada seseorang yang memberikan kalian, sabda Rasulullah, jika ada seseorang memberikan kalian
parfum ataupun minyak wangi yang model apa saja yang berbau harum, fala yaruddah. Jangan sekali-kali kalian menolaknya. Jangan sekali-kali kalian tidak menerimanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Kenapa kemudian kalau saya tidak minat dengan baunya, saya tidak minat dengan modelnya seumpamanya, karena saya tidak biasa atau saya tidak biasa memakai jenis minyak yang seperti ini. Yang penting harum, yang penting minyak harum, model apa saja, merek apa saja, jangan sampai ditolak, kata Rasulullah. Jika ada orang menghadiahkan kepadamu, sabda Rasulullah, fa innahu, kenapa minyak wangi itu atau wewangian itu yang model apa saja, fa innahu kharaja minal jannah, katanya. Karena parfum ataupun wangi, bau wangi itu sendiri, saya artikan bau wangi itu sendiri, kharaja minal jannah. Bau wangi itu asalnya adalah berasal daripada sorga. Jadi di sorga itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sorga itu tidak ada bau busuk, tidak ada bau yang tidak mengenakkan, tidak ada bau yang membuat orang harus menutup hidungnya, tidak ada. Semuanya indah, semuanya harum, semerbak. Sehingga Rasulullah SAW ketika mencium bau semerbak, bau parfum siapa saja, mengingatkan Rasulullah SAW dengan surganya Allah. Sampai dalam hadis dikatakan bahwa bau surga ataupun aroma semerbak surga itu bisa kita hirup, bisa kita rasakan semerbaknya atau harumnya meskipun kita jauhnya berjarak 500 tahun. Itu jaraknya sampai 500 tahun pun kita bisa menghirup ataupun mencium bau surga tersebut. Sehingga Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada kita, ketika memberikan arahan kepada kita, idza u'tiya ahadukumur raihan fala yaruddahu. Jangan sekali-kali kalian ketika ada orang menghadiahkan kepada kita, jangan sekali-kali kalian tolak, jangan sekali-kali kalian tidak mengambilnya. Fa innahu, karena sesungguhnya parfum ataupun bau wewangian yang dihadiahkan oleh orang tersebut kepada kalian, fa innahu kharaja minal jannah. Bau wangi apa saja, kharaja minal jannah, itu asalnya daripada surga. Artinya mengingatkan kita terhadap bau surga. Karena yang ada dalam surga itu bau-bau semerbak, bau-bau harum gitu. Tidak ada bau-bau yang tidak mengenakkan hidung kita berada di surga, tidak ada itu. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar itu, atau dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, bau harum itu syarat seseorang untuk bisa masuk surga, dia harus bersih. Seseorang yang memakai minyak biasanya menandakan bahwa orang tersebut itu bersih orangnya. Dia menjaga terhadap jangankan luarannya, dalamannya pun juga dijaga, diberi parfum, badannya diberi parfum, bajunya juga diberi parfum, dan itu menunjukkan bahwa orang itu bersih. Bersih di sini bisa diartikan bersih lahiriyah, bisa zahiriyah. Bisa bersih secara batinnya dia bersih, bisa juga bersih secara lahiriahnya dia, ataupun yang tampak, yang zahir gitu. Nah, kita bersih kalau seandainya kita bersih secara lahir, kita memakai minyak itu kita bersih secara zahir, luarannya kita bersih. Tapi yang perlu kita bersihkan lagi, syarat untuk masuk surga itu adalah bersih secara batiniyah, secara dalaman kita, hati kita, otak kita, dan perasaan kita itu harus bersih. Itu syarat masuk surga. Diambil dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, katanya.
tidak akan pernah masuk surga. Siapa yang tidak akan pernah masuk surga? Man kana fi qalbihi, yang seseorang yang ada di dalam hatinya. Seseorang yang di dalam hatinya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misqala dzarratin. Misqala dzarratin min kibr. Yang terdapat di dalam hatinya itu kesombongan meski sekecil tepung terbang. Wah, coba bayangkan. Kesombongan itu adalah merupakan kotoran secara batin yang mungkin orang tidak bisa menciumnya, yang mungkin orang tidak bisa merasakannya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tahu itu. Nah, seperti itu. Makanya syarat masuk surga harus dibersihkan itu dulu. Jangan sekali-kali orang yang memiliki rasa sombong, rasa hasad, rasa tidak bersih daripada rasa hasad, tidak bersih daripada ananiyah, tidak bersih daripada rasa sombong, tidak bersih daripada dengki, kemudian dia nyelundup ataupun masuk ke dalam surga. Itu tidak mungkin. Nah, makanya dibersihkan dulu, disikat dulu di neraka. Baru nanti kalau memang betul-betul sudah bersih, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semuanya selamat daripada sentuhan api neraka, baru nanti kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga kalau kita sudah bersih. Nah, artinya di sini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an juga dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha. Tatkala seseorang itu bersama rombongannya digereng untuk masuk ke surga, dan tatkala mereka sudah mendatangi surga, sudah nyampe ke pintunya, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintu surga itu dibuka oleh siapa? Lahum khazanatuha, dibuka oleh penjaganya. Untuk siapa? Untuk mereka yang rombongan yang akan memasuki surga. Lalu dia berkata, wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga surga itu berkata kepada mereka yang hendak memasuki surga tersebut, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya Rabb. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, katanya. Tibtum fadkhuluha khalidin, karena kalian sudah bersih, karena kalian sudah menyejahterakan hati kalian, menyucikan hati kalian. Artinya bersih di sini. Tibtum, thayyib, dari kata thayyib itu. Tibtum fadkhuluha, karena kalian sudah bersih secara lahir, secara batin, bersih daripada hasad, bersih daripada kedengkian, bersih daripada kesombongan yang ada dalam hati kalian. Fadkhuluha, maka kalian masuklah sekarang ke dalam surga khalidin, katanya. Maka kalian akan masuk ke dalam surga dan kalian akan kekal berada di dalamnya. Kalian akan nyaman berada di dalamnya. Kenapa? Karena kalian sudah bersih, sudah menghilangkan rasa-rasa yang rasa seperti dengki, hasad itu tidak diterima di dalam surga, karena surga itu hanya menyimpan kebaikan-kebaikan saja, keburukan itu diceburkan ke dalam neraka, baru nanti dibersihkan. Kalau sudah hilang, kalau masih ada kebaikannya, diangkis lalu ditaruh ke dalam surga. Seperti itu. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa bau harum itu umpama ataupun berasal daripada surga. Seseorang ketika memakai wangian mengingatkan kita terhadap bau surga. Bau apa saja, yang penting dia bau wangi. Bau bunga mawar kek, bau za'faron kek, dan bau-bau yang lain gitu. Tapi kalau bau ketek itu beda lagi. Itu mah asam, bukan bau harum. Fa innahu kharaja minal jannah, karena bau semerbak itu berasal daripada surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-222. Haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id al-Hamdani. Haddatsana Abi an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala, daripada Jarir bin Abdullah dikisahkan oleh
Qais bin Abi Hazim. Qala uridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab. Kata Jarir bin Abdullah, saya dihadapkan kepada Sayyidina Umar. Saya dihadapkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab. Fa'alqa Jarirun. Kemudian si perawi hadis ini mengatakan, Qais bin Abi Hazim, bahwa Jarir yang tadi dihadapkan, dibawa kepada Umar dan dihadapkan kepada Umar, lalu dia berada di depan Umar. Fa'alqa Jarirun rida'ahu. Kemudian si Jarir ini melepas ridanya, melepas bajunya. Rida, biasanya orang kalau umroh itu kan memakai rida yang ini, melepaskan ridanya. Wa masya. Ketika dia sudah melepaskan rida ataupun bajunya ini dilepaskan. Wa masya, dan dia berjalan fi izarin, dengan cuma memakai sarung saja. Faqala, kemudian Umar berkata kepada Jarir yang melepaskan bajunya tadi. Jadi tampak kan dadanya, perawakannya, fisiknya, untuk tubuhnya. Khudz rida'ak, kata Umar, ambil bajumu itu, pakai. Faqala Umaru lil qaumi. Setelah dipakai, kan Umar sudah melihat tuh tadi dadanya, postur tubuhnya. Posturnya Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ini memang handsome orangnya. Rupawan. Ganteng lah gitu ya. Faqala Umaru liqaumin. Kemudian Umar memberitahu kepada orang yang berkumpul saat itu, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat rajulan, seorang lelaki, ahsana suratan, yang fisiknya itu sangat bagus dan wajahnya itu sangat tampan, min Jaririn, daripada Jarir. Maksudnya saya melihat Jarir ini orangnya sangat tampan dan wajahnya pun fisiknya pun bagus gitu. Illa ma balagana, kecuali kabar yang sampai kepada kita, min surati Yusufa, tentang bentuk ataupun ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Jarir Jarir tampan, tapi ketampanan Jarir itu tidak bisa mengalahkan, sebagaimana kabar yang sampai kepada kami, kata Umar, tidak bisa mengalahkan ketampanannya siapa? Sayyidina Yusuf alaihi salam. Fa innahu qad, sungguhnya Nabi Yusuf itu telah diberikan separuh daripada ketampanan itu sendiri. Nah, ketampanan seluruhnya dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam suatu ungkapan ulama, ketampanan Nabi Yusuf ini dia ketika kita melihatnya akan menggairahkan kita ataupun akan mendatangkan nafsu. Buktinya Sayyidah Sulaihah ketika melihat Nabi Yusuf, dia terbangkit hasratnya untuk tidur dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Meskipun hal itu tidak terjadi, tetapi ketampanan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mendatangkan gairah syahwaniyah, bukan mendatangkan gairah untuk kita nafsu dan seterusnya, tidak, akan tetapi mendatangkan rasa tunduk ataupun rasa hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketampanan itu membawa kewibawaan kepada Rasulullah SAW, memberikan kewibawaan pada dirinya, sehingga kita untuk melakukan sesuatu yang jelek kepada Rasulullah itu tertahan. Karena apa? Karena kewibawaan Rasulullah SAW. Bukan menarik kita untuk bersyahwat ataupun bernafsu kepadanya, akan tetapi malah mendatangkan rasa malu. Karena apa? Karena kewibawaannya Rasulullah dengan ketampanannya. Sekalipun ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak, hadis ini dhaif, sekalipun hadis ini yang saya bacakan tadi dhaif. Kenapa? Di sisi lain hadis ini dhaif, dan di sisi lain tidak ada hubungannya dengan ta'attur ataupun parfum Rasulullah SAW. Mungkin ini ada ketidaksengajaan Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini ke dalam bab parfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Kita masuk ke bab 34. Bab yang ke-34.
Babu kaifa kana kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana sih cara bertuturnya Rasulullah, cara bicaranya Kanjeng Nabi itu seperti apa. Nah, bab dijelaskan di bab ke-34 ini. Hadis yang ke-223. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri. Haddatsana Humaid bin al-Aswad an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah itu tidak pernah ketika berbicara yasrudu kasardikum hada. Yasrudu kasardikum hada. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan yang sering melihat cara ataupun bagaimana Rasulullah ketika berbicara mengatakan, maka Rasulullah itu tidak pernah yasrudu, ketika berbicara itu nyerocos. Maaf, ketika berbicara itu nyerocos kayak orang ngomel gitu ya. Kayak orang bebel lah kalau di sini, nyerocos gitu, cepat gitu ngomongnya. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu kalau berbicara tersusun dan tertata gitu. Yasrudu, nyerocos kasar dikum hadas, bagaimana nyerocosnya kalian. Nih, ini kisahnya hadis ini. Suatu ketika di masa tabi'in ada sebagian orang ketika berbicara itu cepat banget. Kayak orang lagi jualan gitu di pasar gitu, nyerocos gitu aja. Makanya Sayyidah Aisyah, maka Rasul berkata ataupun menceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hada, ketika melihat orang yang berbicara asal ngomong aja, nyerocos aja gitu. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Kalian siapa yang ditiru sih? Rasulullah tidak pernah seperti itu kalau bicara. Rasulullah kalau bertutur sapa tidak pernah seperti itu. Walakinnahu, akan tetapi Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu berbicara, yatakallamu bikalamin bayyin, berbicara dengan jelas, lantang gitu. Berbicara dengan jelas, bayyinin faslin, jelas dan runut, tersusun. Kalimatnya itu tersusun Rasulullah SAW, sehingga dia kalau sudah berbicara sudah runut dan berbicara sudah jelas banget dan kalimatnya tertata. Apa sehingga ya membuat orang yang mendengarnya yahfaduhu man jalasa ilaihi, orang yang mendengarnya itu akan mudah mengingatnya, akan begitu baru mendengar langsung menghafalnya, langsung mengingatnya, langsung tersimpan dalam otaknya gitu. Jadi seseorang yang duduk di depan Rasulullah lalu mendengarkan pada ucapan ataupun sabda Rasulullah SAW, seketika itu dia langsung ingat, terngiang-ngiang dalam pikirannya. Kenapa? Karena kalimatnya indah, tersusun, runut dan jelas gitu. Nah, seperti itu ya. Itu Rasulullah SAW ketika berbicara. Hadis yang ke 224. Haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah an Abdullah bin al-Musanna an Sumamah an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kita tahu bahwa beliau merupakan khadim ataupun pelayan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'idul kalimata salasan, ketika beliau berbicara yu'idul kalimah, ia mengulangi kalimat-kalimat yang penting yang dianggap sangat penting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasan, diulangi 3 kali kalimatnya itu. Untuk apa? Litu qala anhu, agar supaya orang yang mendengarkannya itu faham dan mengerti sepenting apakah kalimat itu gitu.
Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Kok sampai diulang 3 kali? Berarti ada sesuatu yang penting di situ. Nah, contohnya seperti apa? Rasulullah ketika bersabda ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Itu diulang 3 kali oleh Rasulullah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Seseorang yang tidak menerima nasihat, maka dia adalah pembangkang. Itu. Makanya nasihat itu kata Imam Sya'rawi, Imam Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan tazkiratun lil aqil wa tazkiratan lil aqil wa tanbihan lil ghafil. Sebagai pengingat bagi orang yang memiliki akal, ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita, kita bukan tidak tahu sebenarnya isi nasihat tersebut, tapi terkadang kita lengah dengan hal itu, dengan nasihat yang ingin disampaikan orang itu. Makanya tazkiratan lil aqil, karena kita berakal, itu sebagai pengingat bagi kita. Wa tanbihan lil ghafil adalah sebagai himbauan atau bentuk waspada kalian. Nah, seperti itu. Lil ghafil bagi orang yang lupa, yang lalai, yang lengah. Seperti itu. Itu nasihat. Gunanya nasihat itu seperti itu. Makanya sampai diulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW. Nah, orang yang tidak menerima nasihat, cuma nasihat ini dalam Islam itu ada metode-metodenya juga, ada cara-caranya juga. Jangan sembrono gitu kata orang Jawa. Nasihat itu harus di tempat yang sekiranya tidak membuat orang yang dinasihati itu malu. Maksudnya di tempat ramai gitu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya kalau wajannibnin nasihata indal jamaah, katanya. Jangan sampai kalian kalau mau menasihati saya di depan halayak ramai. Kenapa? Karena hal itu akan membuat marwah saya runtuh, akan membunuh karakter saya gitu. Makanya beliau berkata, maka nasihatilah saya kalau kalian mau menasihati fimfirodi, katanya, dalam keadaan saya ini seorang diri, dalam keadaan saya ini sedang sendirian gitu. Kalian boleh nasihati. Orang terkadang dia suka banget nasihati orang kalau dalam keadaan ramai. Artinya kenapa? Karena orang yang menasihati itu dia ingin dianggap wow, dia mampu menasihati si fulan bin fulan, seperti itu. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala lagi. Sehingga kalau dalam keadaan senyap, dalam keadaan berdua saja, dia tidak mau menasihati. Kenapa? Tidak ada audiensnya, tidak ada orang yang menyaksikannya. Nah, seperti itu. Makanya nasihat itu alangkah lebih baiknya kalau diberikan kepada orang itu ya, ini dalam keadaan berdua, itu nasihat dari hati ke hati. Jangan di tengah-tengah orang ya. Jadi malu kan nanti membunuh karakter orang tersebut. Nah, itu pentingnya nasihat dalam agama Islam sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Oh, ini berarti penting, kata sahabat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, diulang 3 kali gitu. Seperti apa lagi contohnya? Kalimat yang diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis. Suatu ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabatnya. Dan beliau itu duduk bersandar seperti ini. Duduk bersandar, bercerita-cerita dengan sahabatnya, memberikan wejangan, nasihat dan seterusnya kepada sahabatnya. Lalu sampai kepada hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair, berbicara tentang dosa-dosa besar. Maukah kalian saya beri kabar tentang dosa-dosa besar? Sahabat langsung berkata, qala bala ya Rasulullah, tentu saja saya mau ya Rasulullah. Kita mau mendengarkan itu ya Rasulullah, agar kita bisa menjauhinya. Kata para sahabat, Rasulullah yang dalam keadaan seperti ini mengatakan al-israku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an yang pertama kata Rasulullah, yang pertama al-israku billah, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah itu tidak ada ampunan dan itu merupakan dosa besar.
Dalam Al-Quran, wa may yusyrik billahi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan pernah mengampuni seseorang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni selain itu. Dari saking besarnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Seseorang yang telah menyekutukan Allah, dia telah menyimpang sejauh-jauhnya penyimpangan. Nah, itu. Dan Rasulullah yang kedua, al-isyraku billah. Itu kata Rasulullah, menyekutukan Allah. Rasulullah masih duduk seperti ini, masih bersandar seperti ini, sambil bersandar. Lalu mengatakan wa uququl walidain, dan durhakanya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Itu dosa besar. Makanya dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan sekali-kali, apalagi sampai memukul, berkata uff saja. Uff itu bisa diartikan macam-macam. Uff itu bukan bukan cuma seperti itu. Bahkan uff bisa dengan ucapan, bisa dengan gerak fisik kita. Nah, bisa dibuktikan seperti apa? Matanya ketika disuruh sama orang tuanya, lalu kita tidak mau, lalu kita mulut kita seperti ini. Itu juga bisa dikatakan uff. Saat kita memandang orang tua kita seperti ini, lalu kita dinasehati oleh orang tua dan kita tidak menerima nasihat itu dan memalingkan wajah kita seketika, itu juga sama dengan perkataan uff gitu. Itu meskipun berbentuk tindakan, itu udah dikatakan uquq, durhaka. Wah, begitu mulianya orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kita bayangkan sajalah mereka menjaga kita, melahirkan kita, dan seterusnya, merawat kita dari kecil. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu sudah wafat, baik orang tua itu masih hidup, ataupun orang tua itu yang sudah wafat. Yang ketiga, itu pertama, isyrak billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, saat itu Rasulullah SAW, untuk yang ketiga ini, yang ketiga apa pesan ketiga? Rasulullah duduk seperti ini, bersandar seperti ini, lalu beliau menegakkan badannya, kana muttaki'an fajalasa. Saat itu duduk sambil bersandar dan duduk tegak seperti ini. Karena apa? Yang ingin disampaikan setelah ini sangat penting sekali dan berat bagi Rasulullah SAW. Apa? Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah perkataan dusta. Ketahuilah bahwa perkataan dusta dan saksi dusta. Hati-hati dengan perkataan dusta dan saksi dusta. Hati-hati dengan perkataan dusta dan saksi dusta. Berat, kata Rasulullah. Itu min akbaril kabair. Apa kata Rasulullah? Orang yang menjadi orang yang berkata dusta, itu dosanya dosa besar. Min akbari. Nenek moyang daripada dosa besar. Berkata dusta. Waliyadzubillah, ya Allah. Dan syahadatus sur, saksi palsu, saksi yang berdusta. Ketika dia menjadi saksi, dia berdusta. Itu oleh Rasulullah SAW dikatakan itu adalah nenek moyangnya dosa besar. Min akbaril kabair, nenek moyangnya dosa besar. Maka hati-hati kalian, kata Rasulullah. Dari saking beratnya sampai sahabat itu mengatakan, ketika Rasulullah mengulang-ulang kata ini, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, mengulang-ulang kalimat ini, Rasulullah khawatir. Wah, ada apa dengan Rasulullah SAW? Ya laitahu sakat. Kalau seandainya Rasulullah berhenti gitu. Kenapa? Kasihan melihat badan Rasulullah SAW yang awalnya dia duduk seperti ini, lalu dia tegak ingin menyampaikan pesan itu. Hati-hati dengan pesan ini, hati-hati dengan pesan ini, kata Rasulullah SAW.
Nah, perkataan dusta itu ya kita udah makanan setiap hari, rujak sepertinya. Udah kayak cilok bagi kita perkataan dusta. Apalagi bagi mereka yang suka menjadi saksi dusta itu, wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Meskipun kita kadang terjatuh ke dalam perkataan dusta, ya sebaik-baik hamba itu adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat dan menyesali. Itu menyesali dosa kita itu al-mustaghfiruna wa huwa musirrun. Dalam hadis itu seseorang yang beristighfar tapi dia terus saja melakukan dosa tersebut, dia bertobat dari berkata dusta, lalu dia mengulangi lagi, bertobat lagi, lalu dia mengulangi la wa huwa musirrun kal mustahzi bi ayati rabbih. Bagaikan di orang yang seperti itu, bagaikan orang yang mendustakan ataupun yang meremehkan ayat-ayatnya Allah. Wal iyadzubillah. Seperti itu, lanjut. Nah, seperti itu. Kalimat yang diulangi 3 kali oleh Rasulullah adalah menyimpan makna yang sangat penting sekali. Contohnya seperti tadi, dusta, kalimat kata dusta itu. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha diulangi 3 kali, dan wa ala wa qauluz zur wa shahadatuz zur itu diulangi 3 kali ulang-ulang. Kenapa? Menyimpan makna yang sangat penting sehingga orang yang mendengarkannya itu supaya paham. Nih, ini sangat penting nih, dengarkan oleh kalian semua. Seperti itu. Hadis yang ke-225 dan yang terakhir. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Jumay' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli qala haddatsani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibnin li Abi Halata anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Sayyidina Hasan dia datang ke pamannya. Halah ini merupakan Abi Halah ataupun Abdullah, Aba Abdillah atau Abu Halah itu istri suami Sayyidah Khadijah sebelum Rasulullah SAW. Maka dia wafat dan Sayyidah Khadijah menjanda, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Janda daripada siapa? Abi Halah. Nah, ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Abi Halah ini mempunyai anak namanya Hindun bin Abi Halah. Mempunyai anak namanya Hindun bin Abi Halah. Nah, berarti ini anaknya Abu Halah dan anaknya anaknya Sayyidah Khadijah. Dengan siapa? Sayyidah Fatimah itu beda ayah berarti ya. Satu ibu beda ayah. Karena Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, dan putrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Sayyidina Hasan merupakan putra pertama kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Hindun ini berarti merupakan pamannya Sayyidina Hasan. Dia datang, Hindun ini memiliki kelebihan karena dia juga hidup bersama Rasulullah SAW. Dia memiliki kelebihan, dia wassof. Kelebihannya apa? Dia ketika melihat seseorang sekali saja, dia mampu memberikan gambaran perawakan orang tersebut. Hidungnya mancung, hidungnya pesek, matanya pesek, ataupun matanya lebar, hidungnya mulutnya lebar, ataupun mulutnya sempit, dan seterusnya. Seperti itu. Begitu jelinya si Hindun ini. Maka Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada pamannya ini dan berkata, sifli mantiki Rasulillah, mantika Rasulillah. Coba wahai pamanku, berikanlah penyifatan ataupun sifat bagaimana sih perawakan Rasulullah. Berikan gambaran kepada saya tentang perawakan Rasulullah atau tentang cara berbicara Rasulullah SAW. Kamu kan ini bagaikan orang pelukis gitu. Orang pelukis sekali ngelihat langsung terinspirasi dengan imajinasinya dan dia melukis bahkan hampir mirip, tidak ada bedanya dengan orang yang digambar. Seperti itulah Hindun. Nah,
Maka sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba berikan gambaran kepada saya bagaimana sih cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hasan. Ini Hasan cucunya Rasulullah. Ingin tahu dia hidup bersama Rasulullah. Bahkan menunggangi punggung Rasulullah ketika dia masih kecil. Masih ingin tahu dari pamannya bagaimana sih sebenarnya ketika sudah besar sebenarnya cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, kemudian si Hindun itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutawazilal ahzan, selalu merasa selalu hatinya itu sedih, murung gitu. Sedih artinya memikirkan, wah bagaimana jalan dakwah yang ini, bukan memikirkan dunia. Rasulullah tidak ada ceritanya sedih karena dunia, tidak, tapi memikirkan bagaimana ya Allah Rasulullah itu sedih, tapi tidak ditampakkan dengan wajahnya, karena Rasulullah kana bassaman. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah itu kalau wajahnya selalu senyum gitu. Makanya ketika melihat Rasulullah, sekali melihat orang non muslim pun tertarik ingin masuk Islam karena melihat senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mutawazil al ahzan di sini dimaksudkan adalah hatinya selalu gemuruh, hatinya selalu sedih melihat bagaimana memikirkan dakwahnya, memikirkan bagaimana Islam ini mau berkembang, memikirkan keluarganya, bagaimana nanti kalau ditinggalkan, memikirkan umatnya, bagaimana nanti kalau sudah tiada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutawazilul ahzan, bukan wajahnya yang sedih. Daimal fikrati, orang yang selalu seperti itu, selalu muhasabah seperti itu, artinya menunjukkan daimal fikrati, dia selalu berpikir, dia selalu merenung. Diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berarti diam hampa tanpa makna, tidak. Tapi daimal fikr, daimal fikr, dia selalu merenung, meratapi, berpikir, muhasabah. Nah seperti itu. Karena kita, apalagi kita kan, kita dikasih otak ini untuk berpikir, baik itu memikirkan kebaikan orang lain ataupun memikirkan kejelekan yang pada diri kita. Ada orang terkadang sibuknya memikirkan kebaikannya diri sendiri dan sibuk juga memikirkan keburukan orang lain. Seharusnya kita sibuk memikirkan kebaikan orang lain dan keburukan diri kita sendiri. Sehingga timbul rasa muhasabah, rasa tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, sehingga hilanglah rasa sombong tersebut karena saya sudah berbuat baik seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Laisat lahu roha, Rasulullah tidak pernah merasakan rasa laisat lahu roha, Rasulullah tidak pernah ada istirahatnya, tidak pernah ada rasa istirahatnya. Kenapa? Karena rasa istirahat Rasulullah itu karena Allah telah menjadikan rasa nyaman, rasa tentam untuk saya istirahat ketika saya sholat. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Bilal, arihni ya Bilal, istirahatkanlah aku ya Bilal. Kepada Sayyidina Bilal, muazzinnya Rasulullah, ya Bilal, cepat azan, saya mau cepat-cepat istirahat. Peristirahatan yang hakiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika beliau berjumpa Tuhannya, ketika beliau sholat, seperti itu. Jadi selain itu di luar sholat beliau sibuk ngurus keluarganya, sibuk ngurus umatnya, sibuk ngurus mereka yang tidak beres, sibuk mereka yang mau dihukum seperti ini, seperti itu, yang melanggar agama Islam dan seterusnya. Bagaimana dakwah, bagaimana peperangan ini dan seterusnya. Tidak ada istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan meskipun mata mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipejamkan, namun hatinya tetap terjaga. Sehingga dikatakan oleh para ulama tasawuf, Rasulullah itu tidak pernah tidur seumur hidupnya. Kenapa? Karena hatinya selalu terjaga meski kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpejam. Tawilas sakti. Rasulullah itu banyak diam, tidak berbicara kecuali hal penting, banyak diam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu cara berbicara Rasulullah,
ketika dia mendapatkan wahyu baru beliau berbicara. Bukan lesehan seperti kita ya, menyediakan tempat lalu ngobrol, ngoceh-ngoceh sana sini gitu. Lanjut, la yatakallamu fi ghairi hajatin, tidak berbicara kecuali darurah, dalam keadaan darurat, kecuali ada hajah yang penting. Min husni, makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sempurnanya Islamnya seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tak penting untuknya. Tak penting untuk dia urus gitu. Tidak perlu kepo dengan urusan orang lain gitu. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Tidak berbicara kecuali yang mau dibicarakan itu sangat penting sekali gitu. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ta'ala. Dia memulai permulaan ucapannya itu dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahi rabbil alamin dalam sebuah hadis. Wa yakhtatimuhu bilhamdillah. Wa yakhtimuhu, dan beliau menutupnya dengan perkataan alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum, dalam Al-Quran, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana dibaca-baca dalam doa juga. Wa yatakallamu bijawami'il kalim, dan beliau itu berbicara, ketika berbicara pembicaraan ucapannya itu, kalimatnya itu singkat kalimatnya namun padat maknanya. Jawami'ul kalim itu seperti itu, singkat kalimatnya, padat maknanya, padat artinya, itu jawami'ul kalim. Nah, makanya Rasulullah itu jawami'ul kalim, sedikit perkataan kalimatnya tapi langsung ngena. Seperti itu. Sedikit ucapannya tapi seperti apa? Mangkana yu'minu billahi seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Itu singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itu memiliki makna yang luas sekali. Seperti itu. Itu jawami'ul kalim. Sehingga tidak perlu nyelocos banyak bicara padahal yang ingin disampaikan ini. Berbeda dengan para pendai memang, karena yang mau disampaikan cuma hadis ini, tapi bicaranya kemana-mana seperti itu. Beda dengan Rasulullah SAW. Beliau itu sahib jawami'il kalim. Makanya yatakallamu bi jawami'il kalim. Dia berbicara dengan bahasa yang kalimatnya itu singkat, namun memiliki arti yang sangat padat. Gitu. Kalamuhu faslun. Omongannya atau pembicaraannya, kalimatnya itu runut, tersusun rata sehingga mudah diingat. La fudulun wala taksirun, tidak berlebihan sehingga membuat orang bosan, wala taksirun, dan tidak kurang juga gitu. Artinya tengah-tengah lah. Ketika Rasulullah SAW enak, santai gitu. Laisa bil jafi, ini penting nih. Laisa bil jafi. Kalau berbicara Rasulullah itu tidak nyelekit. Ada orang berbicara tapi nyelekit, nyakitin hati orang yang ada di depannya. Jaf itu. Apa kata teguran Allah Subhanahu wa taala? Apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Walau kunta faddan ghalidal qalbi, ketika masa-masa dakwah. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, wahai Muhammad, kalau kamu seandainya kamu itu berkeras hati Muhammad, lam faddu min hauli, berkeras hati kepada siapa? Orang yang ada di sekitarmu Muhammad. Lam faddu min haulik, maka mereka akan bertebaran pergi meninggalkanmu Muhammad. Nah, itu orang yang menasihati seseorang, orang yang menasihati fulan, lalu dengan perkataan yang nyelekit, maka nasihat itu bukan diambil, tapi yang diingat apa? Kalimat nyelekit yang keluar kepadanya. Awas orang ini, seperti itu. Akhirnya terjadi perkelahian. Nasihatnya tidak diambil, tapi kalimat nyelekitnya masuk ke dalam hatinya. Nah, seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Kalau kalian ingin meniru Rasulullah, ya seperti ini Rasulullah. Apa ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika
bil hikmati wal mau'idah hasanah. Pakai mau'idah hasanah, kalimat-kalimat lembut yang tertata, yang bagus, sehingga tidak menyakiti semua orang yang mendengarkan perkataan tersebut. Walal muhin, dan tidak pernah merendahkan seseorang ketika berbicara. Tidak berbicara dengan bahasa yang kasar dan tidak merendahkan seseorang, atau impact dari perkataannya itu tidak ada rasa orang terhinakan gitu. Itu Rasulullah. Yu'azzimun ni'mata, ini panjang sekali hadisnya. Yu'azzimun ni'mata, 5 menit lagi insyaallah. Yu'azzimun ni'mata, dia mengagungkan atau membesarkan nikmat itu, wa indaqat, meskipun nikmat itu sedikit. Sedikit tapi alhamdulillah, rasa syukurnya seperti itu. Sedikit secuil seperti ini tapi rasa syukurnya alhamdulillah. Itu Rasulullah SAW. Rasa syukurnya besar, lebih besar daripada nikmat yang diberikan itu. Kenapa? Karena pensyarah hadis mengatakan yang dilihat itu bukan nikmat yang diberikan, tetapi orang atau zat yang memberikan nikmat. Karena orang yang memberikan itu sudah orang yang dicintai, maka pemberiannya meskipun bunga, daun bunga saja, bukan bunga setangkai seperti ini, tapi daun bunga yang diberikan dia akan simpan sampai kering. Kenapa? Yang dilihat bukan pemberiannya, tapi yang memberinya. Nah, itulah Rasulullah SAW. Nikmat itu kan datangnya daripada Allah. Yang dilihat bukan nikmatnya, tapi Allahnya. Itu Rasulullah. Kalau kita yang dilihat nikmatnya sedikit atau banyak, Allahnya dikesampingkan oleh kita. Sehingga kalau kita minta mobil Fortuner seumpamanya, lalu diberi Honda Yamaha ataupun Honda NMAX lah seterusnya, kita menggerutu. Ya Allah, padahal saya minta ini dan seterusnya. Sehingga rasa syukur itu tidak ada, malah rasa kurang yang ada. Seperti itu. Qanaahnya kurang. Rasulullah yu'addimun ni'mata wa indaqat. Meskipun sedikit kecil, Rasulullah mengagungkan nikmat itu. Wala yadummu minha syai'an, dan tidak pernah mencela minha, daripada nikmat itu, bentuknya apa saja, syai'an, tidak pernah mencela. Baik itu sesuai dengan permintaan kita ataupun tidak sesuai, tidak pernah dicela oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tetap bersyukur, alhamdulillah. Lagi-lagi karena melihat zat yang memberi, bukan dilihat daripada pemberiannya. Ghairu annahu lam yakun, meskipun pada hakikatnya Rasulullah pun tidak pernah yazummu zawaqan, tidak pernah mencela ataupun mengatakan makanan ini tidak enak. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mencela seperti itu. Kalau sekiranya selera Rasulullah tidak sejalan dengan apa yang mau dimakan, Rasulullah meninggalkannya, tapi tidak mencelanya. Seseorang, makanya di dalam Islam itu, dalam fikih jelaskan bahwa seseorang kalau sudah mengatakan jijik terhadap makanan, haram orang itu memakannya, haram. Kalau sudah mengatakan jijik dengan makanan itu. Makanya jangan cela dulu, rasakan dulu, kalau tidak enak tinggalkan, jangan dicela. Kalau kita memang ingin meniru Rasulullah SAW. Wala yamdahuhu, dan Rasulullah tidak memuji-muji makanan tersebut sehingga nanti dikatakan bahwa Rasulullah itu cinta terhadap dunia. Tidak seperti itu juga. Wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Rasulullah ketika diberi dunia ataupun tidak diberi dunia, diberi harta ataupun tidak pernah diberi harta, tidak pernah marah, tidak pernah menggerutu. Kenapa? Karena setiap detiknya Rasulullah rasa syukur. Sudah diberi nikmat sehat saja, itu syukurnya luar biasa Rasulullah SAW. Ini ya Allah, ini beda banget dengan kita ya. Di mana posisi kita nih yang katanya ingin meniru Rasulullah? Yang seperti ini saja kita tidak mau meniru. Wala ma kana laha fa idza tu'diyal haqqu, akan tapi Rasulullah SAW marahnya kapan? Fa idza tu'diyal haqqu, ketika ada orang yang menyalahi kebenaran. Ketika orang sudah melampaui atau menyalahi kebenaran, lam yakum li ghadabihi, tidak ada yang bisa meredakan api kemarahannya. Kalau kebenaran itu disalahi oleh orang, tidak ada yang bisa meredakan api kemarahannya. Syai'un hatta yantasiralah, sampai ada seseorang yang menolong kepada kebenaran itu sendiri. Makanya seperti itu Rasulullah SAW.
Kalau kebenaran, kalau dirinya sendiri yang dicaci, yang dimaki, oh fair-fair aja, bagi Rasulullah, tidak menjadi masalah. Tapi ketika sudah agama, kebenaran, agama Islam, agama kebenaran yang dicaci, yang dimaki, tidak tinggal diam. Tidak ada yang mampu meredakan rasa marah Rasulullah, api kemarahannya, kecuali ada orang, atau kecuali sampai Rasulullah itu membela kebenaran itu dan merampas kembali atau mengambil kembali kebenaran tersebut. Wala yaghdabu li nafsi. Rasulullah tidak pernah marah karena sebab dirinya dicela ataupun dicerca, enggak. Tidak pernah marah karena dirinya, enggak. Gitu. Wala yantasir, dan beliau itu tidak membela laha, untuk membela dirinya atau apologi lah gitu. Ketika disalahkan, Rasulullah bukan membela pada apa yang disampaikan apa dirinya, tapi membela kepada kebenaran yang disampaikan itu sendiri. Bukan apologi lah gitu. Idza asyara bikaffihi kulliha, ini akhlak. Ketika beliau memberikan isyarat kepada orang, ada orang bertanya, jalan ini di mana ya? Tidak menunjuk seperti ini, tidak. Tapi di sana, langsung bikaffihi kulliha, asyara di sana. Ini akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW sambil mengatakan di sana, ngapunten, dan wa idza ta'ajjaba qalabaha, dan ketika beliau itu merasa kagum terhadap sesuatu, ya seperti itu, qalabaha, telapak tangannya itu qalabaha, seperti ini, yang awal seperti ini dirubah menjadi seperti ini, ya Allah, seperti itu, kagum, menunjukkan rasa kagum. Dan orang sepertinya hampir mayoritas seperti itu, kalau seperti itu, Masya Allah, gitu kan. Wa idza tahaddasa ittasala biha, dan wa idza tahaddasa, dan ketika berbicara, tahaddasa ittasala biha, bisa seperti ini, bisa seperti ini, karena orang kata dalam ilmu psikologi, kalau tidak salah ingat saya, seseorang ketika berbicara lalu dia gemetaran, dia boleh dia dianjurkan untuk memegang seperti ini untuk menghilangkan rasa gemetarnya itu. Rasulullah pun seperti itu ketika berbicara seperti itu. Wa idza tahaddasat tasala biha. Atau bisa diartikan ittasala biha itu gerak tangannya dengan apa yang terucap dari lisannya Rasulullah SAW itu bersambung. Sama gitu ketika memberikan isyarat. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Dan ketika Rasulullah berbicara, ini orang bijak biasanya kalau berbicara seperti ini. Wadarabah, dan memukul-mukul birohatihil yumna, dengan telapak tangan yang ini kanan, batna ibhamihil yusra. Seperti ini. Oh iya, Masya Allah. Oh iya, betul, seperti itu. Seperti ini. Seperti ini gaya Rasulullah ketika berbicara, ketika ngobrol dengan para sahabatnya, seperti ini. Kita temukan biasanya beberapa masyayikh atau beberapa ustadz atau beberapa kiai-kiai di Jawa Timur khususnya, saya temukan ketika berbicara, Masya Allah, seperti ini. Oh iya, dari mana ya? Seperti itu. Itu tiada lain dan tiada bukan, hanya ingin meniru Rasulullah SAW, karena ketika Rasulullah berbicara juga seperti itu, baik ketika berceramah ataupun berkhutbah. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha, dan ketika Rasulullah itu marah, a'rada wa asyaha. Dalam hadis ketika Rasulullah itu marah, bila marahnya itu dalam keadaan duduk, maka Rasulullah bangkit. Bika dalam keadaan berdiri, beliau duduk. Bika marahnya dalam keadaan Bika marahnya dalam keadaan berdiri, maka beliau berjalan untuk menghilangkan rasa kemarahan tersebut. Wa idza a'rada wa idza ghadaba a'rada wa asyah. Beliau ketika marah berpaling, meninggalkan orang yang membuat Rasulullah, bukan malah mencaci. Ada orang yang dia membuat marah, seumpamanya saya membuat marah salah satu jamaah di sini atau salah satu pemirsa. Lalu atau saya dibuat marah oleh salah satu penonton ataupun salah satu jamaah di sini. Mungkin ya kalau saya malah ngomel-ngomel dulu sebelum saya pergi, ngomel-ngomel dulu gitu. Tapi Rasulullah tidak. Wa idza ghadaba a'rada wa asyaha. Ketika beliau ada seseorang membuat beliau marah, baik itu istrinya atau sahabatnya, Rasulullah berpaling meninggalkannya, wa asyaha, dan
menjauh darinya. Untuk menghilangkan rasa marah itu dulu, nanti bertemu lagi sudah tidak marah. Kita jika dibuat marah oleh seseorang, sibuk mau mencerca, memaki, bahkan masih menggunjing dia dengan orang lain. Jangan seperti itulah. Wa idza fariha ghadda tarfahu, dan jika beliau senang, ghadda tarfahu, menutup matanya. Ya Allah, alhamdulillah, seperti itu. Ghadda tarfahu, menutup matanya. Jullu dahikihi at-tabassum, kebanyakan daripada tawa Rasulullah SAW adalah laksana orang yang tersenyum. Jadi senyum dan tawanya itu hampir sama Rasulullah SAW. Yaftarru, ketika beliau tertawa ataupun tersenyum, yaftarru an misli habbil ghamami, ya Pak, tampak gigi mulia Rasulullah SAW yang berkilau itu bagaikan apa? Bagaikan habbil ghamami, butiran mutiara yang berjatuhan. Artinya berkilau gitu. Seperti ini. Bukan, maaf ya. Ini saya sebagai contoh saja. Tampak gigi mulia Rasulullah. Seperti ini. Nah, ketika seseorang melihat gigi mulia Rasulullah itu apa? Bagaikan butiran mutiara yang bercucuran turun ke bawah gitu. Berkilaulah gigi mulia Rasulullah dari saking putihnya, bersihnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika terlalu lama mengambil waktunya.